Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Irzihad Official. Di video kali ini saya akan membahas tentang UAS Take Home Exam atau THE Universitas Terbuka khususnya Bandung ya, atau umumnya semuanya ya, pada 2023-2024 genap yang akan dilaksanakan sebentar lagi ya. Oke, kita pertama bahas, masih bingung dengan UAS Take Home Exam? Mari kita bahas. UAS Take Home Exam atau THE ini berupa tes uraian, tugas, proyek atau bentuk lain yang mengukur kemampuan mahasiswa untuk dapat menerapkan konsep atau kompetensi esensial suatu mata kuliah dalam sebuah konteks. Jadi intinya THE itu berbeda dengan UTM ya. Kalau THE ini berbentuk tes uraian ya atau esai ya. Jadi bukan berupa pilihan ganda. Begitu. Dan juga jumlah soalnya tidak sebanyak UTM ya. Kalau UTM itu sekitar 40 sampai 50 soal, kalau THE paling hanya 5 soal tapi beranak seperti itu ya. Kemudian dikerjakan di tempat atau rumah atau domisili mahasiswa dan bersifat open book. Jadi THE ini kita tidak harus datang ke lokasi yang sudah ditentukan. Jadi kita kerjakan di tempat masing-masing. Terserah ya, mau di rumah, mau di kafe, mau dimanapun. Dan bersifat open book, boleh buka buku, boleh buka modul ya. Terus kemudian bagi mata kuliah dengan jam ujian bentrok ya. Jadi kalau ada mata kuliah yang bentrok di skema THE ini, ujian dilaksanakan pada hari yang sama. Baik, nanti penjelasannya di slide-slide berikutnya ya. Kemudian skema UAS THE. Di sini yang pertama, THE tidak ada susulan. Jadi THE ini harus dikerjakan di waktu yang sudah ditentukan ya. Kemudian yang nomor 2, login THE ke laman the.ut.ac.id. Jadi nanti kalau kita mau mengerjakan THE, kita harus login dulu ke the.ut.ac.id ya. Password tertera di KTPU THE ya. Jadi ketika kita masuk ke the.ut.ac.id, di situ nanti kita diminta name dan password ya. Passwordnya ini tertera di KTPU THE ya, yang ada di MyUT. Kemudian nomor 3, mahasiswa yang tidak unggah BJU. BJU ini buku jawaban ujian ya. Mahasiswa yang tidak unggah BJU dalam jadwal dan jangka waktu yang telah ditentukan maka dianggap tidak mengikuti UAS. Ya, jadi kalau sudah mencapai atau melewati batas waktu maka tidak dianggap tidak mengikuti UAS. Kemudian nomor 4, jam ujian dimulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 05.59 hari berikutnya. Jadi selama 24 jam ya teman-teman bisa diakses THE-nya, namun pengerjaannya 6 jam ya. Kemudian nomor 5, mata kuliah bentrok diujikan bersamaan pada jadwal yang sama. Misalkan di hari Rabu, misalkan ya tanggal 10 Juli misalkan, ada 2 mata kuliah yang di UAS THE di hari Rabu 10 Juli. Berarti ya waktunya tetap 24 jam ya, 2 mata kuliah tersebut ya. Seperti itu. Kemudian nomor 6, durasi pengerjaan soal diploma dan sarjana adalah 6 jam terhitung dari awal unduh soal. Jadi waktunya 6 jam ya. Jadi pertama kita login ke THE, kita download atau kita unduh BJU, kemudian kita unduh naskah soal. Nah, disitulah waktu 6 jam dimulai begitu ya. Kemudian durasi pengerjaan soal program doktor atau S3 adalah 7 hari. Jadi untuk program magister atau S2 tidak ada skema THE ya. Begitu. Lanjut. Nah, ini ketentuan UAS Take Home Exam THE. Yang pertama, wajib unduh naskah ya. Mahasiswa harus mengunduh sendiri secara langsung naskah soal dari laman the.ut.ac.id. Jadi nanti kalau kita sudah login ke THE menggunakan NIM dan password kita, nanti di situ kita pertama wajib unduh naskah soal terlebih dahulu ya. Kemudian mahasiswa dapat mengunduh naskah berulang selama belum mengunggah BJU. Jadi selama kita belum mengumpulkan atau mengunggah BJU, kita
bisa mengunduh naskah. Misalkan kita sudah mengunduh naskah soalnya misalkan terhapus atau seperti apa ya, hilang gitu tiba-tiba, maka boleh mengunduh lagi. Namun perlu diingat waktu 6 jam itu dimulai dari unduhan naskah yang pertama, begitu. Jadi waktunya masih terus berjalan. Kemudian setelah unduh naskah, unggah BJU ya. BJU dapat ditulis tangan atau diketik. Jadi nanti buku jawaban ujiannya itu nanti diberikan oleh UT, nanti kita unggah di laman the.ut.ac.id. Setelah kita unggah BJU-nya, nanti ketika kita akan mengisi soal itu boleh diketik, boleh juga ditulis tangan, begitu ya. Ditulis tangan berarti di print terlebih dahulu. Dan BJU disertai dengan identitas sesuai cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik. Jadi di BJU itu nanti ada cover. Cover itu terdiri dari kayak identitas lah ya. Kemudian di halaman kedua itu ada surat pernyataan kejujuran akademik, baru yang halaman ketiga dan seterusnya itu berupa jawaban soal gitu. Mata kuliah pada BJU yang diunggah harus sama dengan mata kuliah naskah soal yang diunduh. Jadi kalau kita misalkan unggah soal mata kuliah perkembangan peserta didik, nah maka kita juga harus mengunduh atau mengunggah naskah soal yang BJU yang sama gitu. Karena terkadang BJU-nya mungkin beda atau gimana ya. Jadi harus sesuai dengan mata kuliahnya ya. Jadi jangan sampai misalkan mata kuliah Pancasila unduh naskahnya mata kuliah Pancasila, tapi unggah BJU-nya itu mata kuliah lain gitu. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian mahasiswa tidak dapat mengunggah BJU sebelum mengunduh naskah soal terlebih dahulu ya. Jadi mahasiswa itu tidak dapat mengunggah BJU ya, tidak dapat mengumpulkan jawaban kita sebelum mengunduh naskah soal. Jadi yang paling penting itu naskahnya harus diunduh dulu gitu ya. Karena terkadang ada mahasiswa yang tidak unduh dulu gitu. Jadi soalnya itu dapat dari temannya atau bagaimana gitu ya. Nah gitu. Jadi harus unduh soal terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu ukuran file BJU-nya di sini harus file PDF dan maksimal 2 MB ya. Jadi tidak boleh lebih dari 2 MB. Kemudian kalau jenis audio atau video itu maksimal 50 MB ya. Takutnya nanti ada misalkan soal suruh membuat video atau audio gitu ya. Lanjut. Nah, di sini ada contoh KTPU THE ya. Di sini kartu tanda peserta ujian THE. Nah, di sini isinya ada masa 2023-2024 genap. Kemudian ada NIM atau nama ya di sini. Saya sensor. Kemudian ada UT daerahnya, ada program studi. Nah, di tabelnya ini ada jadwal pengerjaan ya. Jadwal pengerjaan mulai di sini saya mendapat di hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 mulai jam 6 dan Senin 8 Juli 2024 mulai jam 6 juga. Sampai maksimalnya itu sampai Jumat 5 Juli dan Selasa 9 Juli ya di jam 05.59 WIB. Jadi waktunya totalnya itu berarti 24 jam ya. Gitu. Kemudian ini ada waktu ujian dan mata kuliahnya di sini. Ini di hari Kamis 4 Juli saya perkembangan peserta didik ya. Kemudian di Senin 8 Juli saya filsafat ilmu mata kuliah. Nah, di sini ada sandi. Nah, ini sandi atau password yang kita gunakan untuk masuk atau untuk login ke websitenya the.ut.ac.id ya. Begitu. Nah, di sini ada ketentuannya. Bisa dibaca sendiri. Oke. Kita lanjut next. Apa yang harus mahasiswa perhatikan? Nah, yang pertama, tiap mata kuliah diujiankan atau dikerjakan dalam satu hari 24 jam ujian. Satu hari ujian berada pada 2 tanggal yang berbeda, dimulai pukul 6 dan berakhir pukul 5.59 keesokan harinya. Jadi totalnya 24 jam ya.
Khusus mahasiswa yang meregistrasikan mata kuliah dengan jam ujian yang sama atau bentrok dengan mata kuliah lain, maka mahasiswa wajib mengunduh dan mengunggah serta mengerjakan soal UAS pada hari ujian yang sama. Jadi itu ya, tadi misalkan di hari Rabu 4 Juli itu saya mendapatkan 2 mata kuliah misalkan yang THE-nya di tanggal 4 Juli. Berarti ya dalam waktu 24 jam tersebut ya dua-duanya harus selesai dikerjakan, begitu. Terus mahasiswa cetak kartu tanda peserta ujian THE melalui laman myut.ut.ac.id ya. Diunduh dulu ya. Kemudian daftar dan jadwal UAS THE seluruhnya yang diregistrasikan mahasiswa pada semester 2023-2024 genap tercantum pada KTPU THE. Jadi sudah tertera ya. Jadi mana aja mata kuliah apa saja yang masuk skema THE. Kemudian mahasiswa wajib berada di lokasi yang ada jaringan internet. Ini penting ya, karena harus unduh, harus unggah ya. Otomatis kan internetnya harus bagus gitu kan. Kemudian jangka waktu pelaksanaan UAS setiap mata kuliah mulai dari mengunduh naskah dan mengunggah hasil ujian adalah paling lama 6 jam. Jadi intinya itu 24 jam itu bukan waktu pengerjaannya, tapi waktu soal itu bisa diakses gitu intinya. THE itu bisa diakses selama 24 jam ya. Begitu. Jadi kalau pengerjaannya ya 6 jam gitu. Dimulai dari kita pertama unduh naskah, itu waktu sudah mulai berjalan. Misalkan kita unduh naskah di jam 7 ya. Jam 07.00 kita unduh naskah. Nah, maka waktu 6 jam itu dimulai dari jam 7. Nah, berarti selesainya nanti di jam 1 siang maksimal harus sudah diunggah BJU-nya gitu. Tapi kalau kita unduh naskahnya di jam 8 berarti ya maksimal jam 2 gitu. Ya. Kemudian waktu maksimal 6 jam tersebut mulai dihitung dari file soal diunduh pertama kali. Pengaturan jadwal dan jangka waktu pelaksanaan UAS THE dikendalikan otomatis oleh sistem. Jika mahasiswa tidak mengunggah hasil jawaban pada waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap sudah selesai mengerjakan UAS THE. Ya, ini THE ini ditentukan oleh sistem, jadi tetap waktunya 6 jam. Kalau kita nggak mengunggah BJU dalam waktu 6 jam tersebut, kalau sudah lewat waktunya, ya tidak bisa diunggah, ya. Berarti kan dianggap sudah selesai, gitu. Sudah selesai, tapi nggak ngumpulin, berarti ya dianggap nggak mengerjakan ya, begitu. Oke, lanjut. Kesalahan umum dalam mengerjakan soal uraian ya. Jadi ada beberapa kesalahan umum yang terjadi dalam mengerjakan soal-soal uraian, soal-soal esai ya. Yang pertama, asumsi bahwa semakin banyak tulisan maka nilai akan semakin tinggi. Justru walaupun jawaban kita panjang ya, rinci, tapi tidak nyambung jawabannya dengan instruksi soalnya, maka ya tetap saja nilainya kecil gitu ya. Nah, banyak orang-orang yang beranggapan bahwa semakin banyak tulisan semakin bagus nilainya gitu. Padahal ya dilihatnya dari ini jawabannya nyambung apa enggak gitu kan. Kemudian asumsi bahwa jika jawaban ditulis berdasarkan pendapat sendiri maka nilai akan semakin tinggi. Gitu. Nah, THE ini kan bentuknya uraian. Kebanyakan asumsi orang itu, wah ini kalau pendapat saya sendiri pasti nilainya gede nih gitu. Padahal itu salah ya. Seharusnya ya tetap ya jawabannya harus berdasarkan sebuah referensi, baik itu dari modul atau dari jurnal, dari apapun ya, artikel. Yang penting ada referensi, begitu. Boleh pendapat sendiri tapi harus didukung oleh referensi lain, begitu, supaya pendapat kita ini kuat, begitu. Kemudian asumsi bahwa terdapat nilai upah tulisan dari setiap jawaban. Banyak orang yang beranggapan bahwa wah ini walaupun jawabannya nggak nyambung, paling dapat nilai lah karena ini kan udah capek-capek tulis, udah capek-capek nulis gitu kan. Padahal itu sebuah kesalahan ya. Mau kita nulis sepanjang apapun, kalau jawabannya nggak nyambung atau salah ya salah gitu, tidak akan dapat nilai ya.
Kemudian jawaban tidak menjawab inti pertanyaan dan tidak mengikuti instruksi pada soal uraian. Nah, ini yang paling penting ya. Terkadang kayak ada soal misalkan jelaskan pengertian filsafat ilmu misalkan. Nah, jelaskan itu berarti harus panjang ya, harus rinci. Tapi kita hanya mengerjakan pengertiannya aja. Cuman filsafat ilmu adalah bla 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 titik selesai. Nah, itu juga keliru ya. Kalau jelaskan ya jelaskan, kecuali kita misalkan sebutkan macam-macam hewan ya, baru kita sebutkan ada hewan apa. Tapi kalau jelaskan macam-macam hewan berarti ya dijelaskan, misalkan hewan ini jelaskan, hewan ini jelaskan, begitu ya. Lanjut. Nah, ini contoh buku jawaban ujian atau BJU THE. Nah, BJU-nya ini covernya seperti ini. Ini cover ya. Cover ini berisi identitas dari mulai nama, ini diisi NIM, tanggal lahir, kode mata kuliah, kode nama program studi, kode nama UPBJJ, hari, tanggal UAS THE. Kemudian di sini tanda tangan peserta, gitu ya. Lanjut. Kemudian di halaman kedua BJU ada surat pernyataan mahasiswa kejujuran akademik ya, surat pernyataan kejujuran akademik. Jadi setelah cover tadi di halaman keduanya itu ini. Nah, ini juga kita isi nama, NIM, kode mata kuliah, fakultas, program studi UPBJJ. Bisa dibaca ini ya. Kemudian dicantumkan tanda tangan di sini. Kemudian tata tertib peserta UAS. Nah, peserta UAS THE diwajibkan mengunduh naskah UAS THE, BJU, surat pernyataan kejujuran akademik melalui aplikasi THE ya. Mengisi dan menandatangani identitas pada cover BJU dengan benar, mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik, mengunggah cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik minimal 3 jam setelah unduh soal dan maksimal 6 jam setelah unduh soal dalam bentuk satu file PDF. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan kita unduh soalnya jam 7. Nah, BJU kita, jawaban kita baru bisa diunggah itu 3 jam minimal ya. Berarti kalau kita unduh naskahnya jam 7, berarti minimal kita bisa ngumpulin jam 10. Begitu ya. Kalau kurang dari jam 10 misalkan, wah saya udah beres nih, baru sejam tapi udah beres. Nah, nggak bisa langsung diunggah. Jadi harus nunggu 3 jam dulu. Mentaati tata tertib peserta ujian. Kemudian tata tertib peserta UAS THE tidak diperbolehkan mengikuti UAS THE di luar mata kuliah dan di luar jadwal yang tercantum. Mengunggah BJU kurang dari 3 jam, nggak bisa. Mengunggah BJU lebih dari 6 jam, tidak bisa. Menerima naskah UAS THE dari siapapun selain mengunduh sendiri dari aplikasi THE pada laman the.ut.ac.id. Jadi nggak boleh menerima soal ya dari teman atau dari siapapun kecuali kita unduh sendiri di THE ya. Kemudian memberikan naskah UAS THE kepada siapapun, menerima atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun, mencontek tidak boleh, melakukan kecurangan juga tidak boleh ya, sudah pasti menyebarluaskan soal tidak boleh, menggunakan jasa orang lain atau joki. Nah, ini nih yang paling penting ya, karena UAS THE ini di rumah biasanya kalau pakai joki yang ketahuan gitu kan. Banyak juga yang kayak gitu ya. Cuman ya lebih baik sendirilah ya. Sayang gitu. Kemudian melakukan tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik universitas terbuka. Oke, selesai. Itu dia tadi pembahasan tentang skema ujian take home exam atau THE. Apabila ada pertanyaan silakan kirimkan kepada kami di kolom komentar. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.